Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Baik ya, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi sama matematika setelah kemarin libur ya. Hari ini ibu lihat ada bangku yang nggak hadir hari ini ya, kelihatannya ya. Enggak ada. Tapi sebelum itu ibu mau ini dulu ke kalian. Gimana? Sampai hari ini masih dijaga nggak 3M-nya? 3M. Apa 3M teh? Ayo 3M apa? Ya, mencuci tangan. Oke. Terus coba kira-kira sekarang selain pandemi kita lagi menghadapi apa? Kan sekarang musim hujan nih. Lagi musim hujan. Kita lagi menghadapi apa nih? Penyakit apa lagi nih yang sekarang lagi happening nih? Flu mah dari kemarin juga flu ya. Banyak yang flu sekarang aja ada yang nggak hadir ya flu ya gitu. Atau gimana? Oke. Sekarang tuh lagi musim DBD anak-anak. Jadi kan karena sekarang musim hujan ya, mulai lagi tuh ada di rumah sakit mulai lagi ada yang kena DBD dan lain-lain. Ibu harap sih kalian semuanya bisa di sini jaga kesehatannya. Jangan lupa minum air putih, istirahat yang cukup. Tong gadang wae. Biasanya Rizwan kamu suka itu ya? Gadang main-main itu. Biasa. Main game. Suka gadang nggak atau ngopi-ngopi doang? Ngopi-ngopi cantik? Ya, tolong dikurangi istirahat. Apalagi sekarang kalian udah kelas berapa? Bentar lagi apa kalau kelas 12 bentar lagi menghadapi apa? Ujian ya. Ujian hidup aja udah berat ya. Ditambah lagi nanti ujian ini nanti wah tambah lagi. Jadi kalian harus makin sehat, makin kesini harus makin sehat, harus makin jaga supaya kalian nggak sakit ya. Oke. Nah, Ibu absen dulu deh. Kita lihat nih hari ini. Sebelum absen, Ibu pengen kita baca doa dulu deh supaya nanti pembelajaran kitanya berkah, pembelajaran kitanya juga lancar. Kita awali dengan baca doa dulu. Rizwan, ayo baca doa gitu. Oke. Terima kasih Rizwan. Absen dulu ya. Adinda, Veronisa, Devi, Hesti, Hamdillah, sakit. Sakit apa? Flu. Flu. Anak mama flu ya. Meisha, Mia, Mirza, kurang sehat. Suaranya agak sedikit hadir, lemas. Raffi, oh ini semangat ya. Rahmat, hadir. Endiana, Rizwan, Siva Nur Maulida, Siva Nurul, Siti Nur Hayati, Siti Rahayu, Siti Saadah, Tia, lengkap ya, yang nggak hadir cuman alhamdulillah satu orang nih hari ini ya. Kita doakan mudah-mudahan flu-nya selesai. jadi alhamdulillah nanti bisa masuk lagi di minggu selanjutnya, bisa ikut belajar gabung lagi sama kita. Mudah-mudahan ya, amin. Oke. Setelah itu seperti biasa, setelah kita baca doa, setelah Ibu mengecek kehadiran kalian supaya menambah lagi rasa nasionalisme, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti biasanya. Yuk, dipandu oleh Ibu Tia, silahkan di depan. Yang lainnya kalau ketika mau nyanyi Indonesia Raya apa? Berdiri ya, ayo baca berdiri. Ya, keluarkan semuanya suaranya dengan semangat.
airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Tia. Silakan lagi kembali ke tempat. Yang lain juga boleh duduk kembali. Oke. Coba Ibu pengen tanya, kenapa sih kita harus dibiasakan untuk menyanyikan lagu wajib nasional? Siapa yang tahu? Coba. Apa? Menang pahlawan. Apalagi? Coba. Kenapa? Supaya apa, Rafi? Supaya apa? Yang keras nggak apa-apa. Yang bisik-bisik. Buat apa? Kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Supaya memunculkan rasa nasionalisme kita. Kita semakin cinta sama tanah air. Karena ketika kita cinta, dijaga nggak lingkungan kita? Dijaga nggak kedamaian kita? Minimalnya di kelas dijaga nggak kedamaian kelas? Jaga ya, karena kalau buat kalian ini kan berarti ini negara kalian nih segini gitu kan, bangsa kalian segini. Pasti nanti kalau kalian udah cinta sama negara kalian pasti ngejaganya supaya aman, tentram, damai gitu ya. Oke. Ibu lanjut ya, sekarang kita masuk aja ke pembelajaran. Hari ini kita belajar statistika, kemarin juga sudah belajar statistika. Kemarin kita belajar statistika dari mulai pengelompokan data, ya, membuat tabel, kemarin sudah dari histogram, kemudian diagram-diagram gitu sudah ya kemarin, kemudian juga MEN sudah sebenarnya, tapi baru data tunggal ya. Sekarang kita masuk ke data kelompok. Nah, sebelum itu Ibu pengen nanya dulu nih. Kenapa kita harus belajar statistika? Buat apa sih kita belajar statistika? Manfaatnya apa? Kira-kira menurut kalian manfaatnya apa kita belajar statistika? Apa? Rahmat belajar statistika buat apa? Oh, pengembangan sistem datik. Terus gimana lagi? Devi tahu nggak? Statistika biasanya dipakai di mana? Kira-kira di mana? Ada yang tahu nggak? Coba, Siva tahu nggak di mana statistika? Kalian pernah nggak lihat sensus penduduk gitu? Pernah nggak ada yang datang ke rumah kalian sensus gitu ya? Ada, pernah nggak? Nah, kalian pernah lihat di desa suka ada tabel usia produktif, usia non produktif, kemudian misalnya yang kerja sebagai tani, yang guru, akan ada ya datanya ya. Nah, itu untuk menghitung datanya menggunakan apa? Statistika ya, menggunakan statistika, nilainya di rata-rata, misalnya rata-rata usia subur berapa, rata-rata bukan cuma di desa aja, kadang-kadang di rumah sakit atau di puskesmas juga suka ada ya tabel seperti itu. Nah, itu perhitungannya menggunakan statistika gitu. Jadi kenapa kita harus belajar statistika? Karena nanti mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita juga akan bertemu dengan hal-hal yang berbau statistika ini. Nanti kita akan menggunakan statistika ini tanpa kita sadari, gitu ya. Jadi itulah manfaatnya. Kenapa kita harus belajar statistika? Oke, yang selanjutnya
submateri sekarang masih ukuran pemusatan data, ya, ukuran pemusatan data. Yang kali ini kita membahas tentang mean atau rata-rata data berkelompok. Kalau kemarin kan data tunggal ya anak-anak ya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Apa sih yang tujuan dari pembelajaran sekarang ini? Nah, diharapkan setelah melakukan pembelajaran ini, peserta didik atau kalian juga dapat menemukan nilai mean dari data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, kemudian mengevaluasi nilai mean atau nilai rata-rata dari hasil yang terdapat pada masalah kontekstual, kemudian membuat masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Nah, ayo mengingat kembali, apa yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data? Apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Apa yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data? Tia apa Tia? Data yang diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ada yang mau nambahin yang lainnya? Hesti apa? Oke. Data yang apa? Tadi yang diurutkan dari masih sama ya. Kemudian yang lain ada lagi? Apa itu pemusatan data? Siapa apa? Sama, masih sama. Urutkan dari yang kecil sampai yang terbesar. Masih. Sepakat ya kalau misalnya ada yang ngejawab satu, ya itu Bu, sepakat gitu ya. Kebiasaannya gitu. Sumbernya itu kita sepakat, itu aja. Gak mau ribet ya. Alhamdulillah. Ternyata di sini yang musyawarah mufakatnya erat sekali ya. Gimana yang pertama kali memutuskan? Ya, sepakat. Sepakat? Sepakat. Ada pertanyaan yang kedua. Coba pertanyaan kedua ini apa? Apakah yang dimaksud dengan mean? Apa coba mean itu? Raffi, apa mean itu? Jumlah data dan banyaknya data. Jumlah data itu berarti apanya yang dijumlahkan? Misalnya nilai gitu ya, dijumlahkan gitu. Oke. Ada lagi yang nambahin yang lain? Sepakat? Sepakat juga. Bagus ya. Kita lihat ya di sini coba. Betulkah apa yang sudah kalian tadi pahami, sudah kalian tadi sebutkan, katanya tadi pengusatan data itu mengelompokkan data dari data yang tunggal, kemudian data yang berkelompok dari diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu, ataupun sebaliknya. Betul nggak jawaban kalian tadi yang tadi sepakat itu? Coba dibaca. Ukuran pemusatan data adalah suatu sembarang ukuran yang menunjukkan dari kelompok nilai terkecil hingga nilai yang terbesar. Dan atau sebaliknya. Tadi udah nyerempet-nyerempet ya, walaupun misalnya nggak lengkap, nggak apa-apa gitu ya. Tapi mungkin yang kalian ingat, yang kalian pahami, oh datanya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya gitu ya. Kemudian mean itu apa? Betul gak tadi yang Raffi bilang? Hasil pembagian antara jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Betul ya? Raffi sudah betul. Berarti mengacu pada rumusnya juga seperti itu, nilai rata-rata. Kalian sering kan dengar rata-rata ya? Bukan cuma di matematika aja mungkin. Rata-rata ada di mana-mana ya? Kata-kata rata-rata itu. Nah, setelah itu ayo berpikir kritis. Nah, kira-kira ini yang kemarin nih. Kita mengingat kembali yang kemarin perhitungan. Kira-kira nih dari data yang Ibu berikan ini, berapakah nilai meannya? Coba, ayo hitung. Berapa? Ada yang udah ngejawab 9. Oh, perhitungannya cepat sekali ya Ridwan ya. Coba yang lain kita tunggu. Jangan dulu sepakat ya untuk ini ya. Kita tunggu dulu. Nilai rata-ratanya ya. Udah dapat belum? Kalau
Kalau kalian mau pakai kalkulator boleh, sok dipakai kalkulator. Karena ada statistika tuh titik komanya juga harus akurat ya. Pengambilan titik komanya kan udah Ibu jelasin waktu itu. Coba ada yang sudah? Hesti udah dapat? Berapa Hesti? 15. Oke, Hesti 15. Adinda berapa? Adinda 13. Terus, siapa lagi? Ica udah dapat belum, Ca? Belum, oke. Randy udah dapat? 13, Randy. Jangan-jangan sepakat juga tadi, bukan? Bukan ya, ngitung ya? Bukan sepakat ya? Rahmat berapa, Rahmat? 15. Siapa udah? Berapa? 15. Ada yang 13, ada yang 15. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat berapakah hasilnya. Tadi ditambahkan seperti ini kan? Semua datanya ditambahkan, kemudian dibagi. 9 itu dari apa ya? 9 ya? Banyaknya data, iya. Nah, hasilnya 15. Yang tadi masih 13, tolong diperbaiki ya tadi ya. Tadi Rizwan ngejawab berapa Rizwan? 9 ya, Rizwan juga ya. Makanya jangan buru-buru, tenang dulu. Mungkin saking menggebu-gebu pengen buru-buru ngejawab jadi kayak gitu ya. Nanti lebih fokus lagi ya Rizwan ya. Nah, sekarang kita lihat video pembelajaran. Ini juga masih tentang MEAN. Masih tentang mengingat kembali yang kemarin. Nanti kalian identifikasi ya. Di sini ada masalah kontekstual yang hubungannya nanti mencari nilai rata-rata. Nanti kalian identifikasi informasi apa yang didapat di sini, kemudian perhitungannya seperti apa, sambil kalian catat di buku catatan kalian ya. Ibu play dulu. Nah, sebentar. Ibu perbaiki dulu, jangan di sini deh. Suaranya nggak keluar. Ibu lupa nyalain ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar menghitung rata-rata atau min dari Dr. Warsono. Dr. Warsono adalah dokter hewan yang terkenal. Pagi ini, ia mengunjungi suatu peternakan domba. Ia ingin memberikan suntikan vitamin untuk domba yang beratnya di bawah rata-rata, agar nafsu makannya bertambah sehingga tumbuh dengan sehat. Karena itu, ia harus tahu dulu berapa berat rata-rata domba di peternakan. Pemilik peternakan baru saja menimbang domba-dombanya. Lalu ia memberikan data yang didapatkan kepada Dr. Warsono. Mari kita lihat bersama datanya. Domba yang beratnya... Sebentar, masalahnya apa tadi? Masalahnya apa? Pengen mencari apa? Domba yang beratnya di bawah rata-rata ya. Soalnya nanti untuk apa? Untuk apa? Memberikan apa? Iya, nanti supaya jadi dombanya lebih sehat ya. Jadi nanti dilihat mana sih domba-domba yang ternyata berat badannya di bawah rata-rata. Oke, kita lanjutkan kembali. 11. Ada 2 ekor. Jika kita totalkan beratnya, 2 ekor dikali 15 kg menjadi 30 kg. Oke, sekarang kalau dalam perhitungan mencari rata-rata atau MEAN, berat domba itu sebagai apa? Apa? XI ya, XI. Oke. Berarti yang 15 itu X berapa? X1. Sekarang banyaknya domba sebagai apa? Frekuensi atau apa suka disingkatnya? F, FI. Yang 2 ekor berarti ini F berapa? F1, pintar. Domba yang beratnya 20 kg cuma ada 1 ekor saja. Kalau yang beratnya 25
25 kg ada 4 ekor. Kita totalkan 4 dikali 25 kg yaitu 100 kg. Ini yang terakhir. Domba yang beratnya 30 kg ada 3 ekor. Jika kita totalkan beratnya menjadi 3 ekor dikali 30 kg, dapatlah 90 kg. Oke, nih. Sekarang Ibu minta kalian cari dulu rata-ratanya. Kemudian nanti kita analisis berapakah domba yang berada di bawah rata-rata. Ayo, coba dari yang tadi kita hitung. Ada yang sudah dapat rata-ratanya belum? Total dombanya ada berapa? Berapa? 10 dari mana dapat 10? Frekuensinya diapain ya frekuensinya? Dijumlahkan, berarti berapa tambah berapa? 2 tambah 1 tambah 4 tambah 3, pintar. Totalnya semuanya 10. Soal gue pengen tahu berapa rata-ratanya. Sudah dapat? Rahmat sudah dapat? Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 24. Oke, yang lain kita tunggu. Gak boleh sepakat ya yang ini ya. Ibu nunggu dulu nih. Siapa tuh ada jawaban yang berbeda. Tia udah dapat ya? Berapa? Tia 23. Ya. Kita tunggu yang lain. Apakah itu bulat 23 atau ada koma-koma gak? Enggak. Menarik ya. Rahmat 24 ya, 23. Ini kurang sepakat, bagus nih. Rizwan udah belum? Dapat berapa? Masih ngitung? Enggak. 26. Enggak apa-apa. Sekarang dia mikir nih, agak lama ya memperhitungkannya. Raffi dapat belum? Belum. Siva dapat berapa? 24. Siva satu lagi? Udah dapat belum? 24. Oke. Mirza dapat belum? Belum. Oke. Kita rata-ratanya berapa nih kita lihat? Dapatlah 90 kg. Nanti setelah kita jumlahkan berat semua domba, lalu kita bagi dengan banyaknya semua domba di peternakan itu. Kita tahu bahwa di peternakan itu ada sebanyak 10 ekor domba. Mari kita lanjutkan menghitung. Jumlah berat semua domba 240 kg, lalu dibagi dengan banyaknya domba keseluruhan, sehingga kita dapat nilai 24 kg. Oke, rata-ratanya 24 kg. Jadi, kalau kita simpulkan melihat dari data yang tadi, ada berapa ekor yang domba yang berada di bawah rata-rata? Ada berapa ekor? Tadi ditulis nggak? Enggak. Ibu liatin di sini. Nah, ada berapa ekor ya, domba yang berada di bawah rata-rata? 3 ya? 3 dari mana 3? 15 kilo ada berapa? 2. Yang 20 kilo ya? Ada 1. Jadi kalian bisa menyimpulkan ya. Setelah kalian melihat rata-rata, domba yang di bawah rata-rata ada berapa tadi? Ada 3. Coba kita lihat di sini tadi. Di peternakan itu rata-rata beratnya 24 kg. Karena yang akan diberikan suntikan vitamin adalah domba yang beratnya di bawah rata-rata, yaitu domba yang beratnya di bawah 24 kg,
itu artinya ada 3 ekor domba yang harus ditangani. Nah, betul nggak kesimpulan kalian tadi? Betul ya. Domba di peternakan tumbuh dengan sehat. Amin. Aminin dong. Video ini silakan like, share, dan Oke, tadi kan sudah melihat masalah kontekstual gitu ya. Tentang MEAN gitu, tentang nilai rata-rata. Oh, ternyata tuh semakin kebuka lagi ya bahwa ternyata statistika itu juga bisa digunakan di kehidupan sehari-hari untuk menghitung hal-hal yang mungkin erat kaitannya dengan kalian ya. Kemudian, nah, yang ini. Sekarang Ibu langsung setelah kalian tadi menganalisisnya di masalah, coba kalau untuk mencari ini gimana? Kemarin kan kalian sudah Ibu instruksikan untuk belajar dulu di rumah ya, tentang belajar yang tentang ini, tentang MEAN data bergolong yang ada di bahan ajar. Kira-kira dari apa yang sudah kalian pelajari, masalah yang sudah kalian pelajari kemarin, pembelajarannya, ini bisa nggak menyelesaikan ini? Coba. Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah, ada yang belum. Sudah paham belum? Dari yang kemarin kalian baca? Belum paham semuanya sepertinya ya? Baru beberapa orang yang sudah paham, yang sudah bisa, oh nggak apa-apa. Oke. Sudah bisa mencarinya semuanya? Belum ya? Masih beberapa orang yang bisa mencarinya, coba. Kalau yang sudah, siapa yang sudah? Coba Rahmat, berapa hasilnya? 55,8. Hasilnya betul nggak? 50,5, 50. Nah, di sini ada hasilnya memang 55,8. Cara nyarinya seperti apa? Cara nyarinya diapain dulu, Rahmat? Yang pertama? Titik tengahnya. Oke, ditentukan titik tengahnya betul. Kemudian setelah itu? Setelah itu? Oke, nanti setelah itu? Oke. Berarti Rahmat bacanya kemarin betul ya. Ada lagi yang sama. Seperti itu. Adinda juga sama ya. Tapi yang lain ada beberapa yang masih belum. Masih belum ya. Sepakat ya Ridwan Maya seperti biasa. Nah, nggak apa-apa kalian kalau misalnya ini masih belum, Bu, ini gimana cara ngitungnya? Masih belum, ini masih ada yang pahamnya separuh-separuh, nggak apa-apa. Nanti kan kita ada diskusi kelompok. Nanti kalian akan berdiskusi sama teman-teman kalian, mencari memecahkan masalah yang masih belum terpecahkan oleh kalian. Nanti kalian saling berbagi ilmu dengan teman kalian ya. Seperti biasa nanti kita belajar kelompok setelah ini. Tapi sebelum kita belajar kelompok, kita rileks dulu. Kita lemaskan dulu otot-otot yang tadi sudah menegang ya. Jangan lupa kita ice breaking dulu sebelum ke pembelajaran selanjutnya. Siap ya? Siap ya? Curahkan semuanya ya. Curahkan ya. Sambil berdiri semuanya. Ya. Bisa kelihatan kan nanti konsentrasinya yang masih buyar siapa? Siap ya? Ayo. Oh, boleh. Maaf ya, maaf. Itu kenapa sih semuanya? Malah jadi gitu. Tuh. Kenapa gini? Wah, ini sesuatu. Kenapa jadi yang kayak gini segala?
Ya, kenapa? Oke, bagus, tepuk tangan dulu semuanya. Semangatnya gimana? Udah kembali? Udah kembali belum? Biasa aja. Biasa aja. Iya, mudah-mudahan semakin semangat ya. Karena setelah ini kita akan berdiskusi dengan teman sekelompok kita. Kemarin sudah dibagi kelompoknya seperti biasa. Satu kelompok berapa orang? Berapa orang? 3 orang. Nah, silahkan sekarang kalian duduk per kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Oke, gaskeun katanya kata buat itu. Supaya jaga jarak, tidak boleh satu bangku ya, 2 bangku dijadikan jadi satu. Duduknya nanti agak jaga jarak terpisah. Iya, berdua aja. Iya, tapi jaga jarak kalau bisa. Yang nggak ada siapa di kamu? Dia. Yuk, mulai diskusinya, ayo. Ya, langsung kerjain di LKPD-nya. Iya dong, dikasih nama. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Nama kamu siapa, Rifa? Apa? Kevin. Perasaan tadi di absen kagak ada Kevin ya? Ada penyelundup, jangan-jangan ada Kevin segala. Kalau ada yang perlu kalau misalnya ada yang kalian nggak ngerti, ibu nanti ini ya, panggil ibu ya. Sangat. Langsung diisi di sini aja. Boleh ngontret dulu di buku yang lain, tapi nanti isinya di sini. Diskusinya jangan diem-diem baik ya. Pada ngobrol. Ya, di situ aja di situ. Pindahin aja di situ. Sigma itu berarti dia apa ya? Kalau sigma dijumlahkan ya. Ya, kalau ada sigma ini berarti dari yang pertama sampai yang terakhir itu dijumlahkan. Dari yang F kan FI berarti F1 dikali X1 kan. Yang pertama itu kan, yaitu F2 dikali X2 itu semuanya dijumlahkan sampai akhir. Ada berapa kelas itu?
Kita 6 kelas, jadi semuanya di Jumat. Ya, siap. Bentar. Ya. Jadi setelah beres kamu ngerjain ini, nanti kesimpulan di sini yang kamu tahu pada saat kamu mengerjakan langkah-langkahnya apa aja di sini. Tuh, misalnya mencari titik tengah gitu, mencari titik tengah di sini dijelaskan kayak gimana gitu. Ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah selesai diskusinya? Waktunya udah habis nih, ya. Waktu untuk diskusinya sudah habis. Setelah diskusi kelompok seperti biasanya, kalau kalian sudah mengerjakan yang di LKPD, kita sajikan dengan cara presentasi, ya. Siap presentasi kelompok 1? Ya, siap. Oke. Kita lanjutkan dengan presentasi. Silakan kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dong. Mana tepuk tangannya? Kita sampai kayak gitu tuh. Saking semangatnya ya. Wik gitu ya. Ya, bingung. Apa yang mau dibawa? Mau jalannya kemana? Jauh amat muter ya? Ya nggak apa-apa, mau ke situ nggak apa-apa, ikutin aja. Padahal ini lebih dekat ya ke belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mengidentifikasi problem statistika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat. Perkenalkan, nama saya Lestari. Kenapa nama saya Lestari? Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan. Ini ada sudah. Saya kira tadi itu saya Rahmat Hidayat ya, Hesti Hidayat gitu enggak ya? Saya kira semuanya Hidayat ini keluarga Hidayat. Dari sebelah sana aja. Nyampe enggak? Seorang guru menyajikan data usia wanita dalam bulan di posyandu bayi sehat. Data nilai tersebut disajikan berdasarkan berikut. Jadi pada kolom pertama ada usia, yaitu sebagai nilai. Kolom kedua frekuensi, kolom ketiga titik tengah, dan kolom keempat adalah hasil kali antara frekuensi dan titik tengah. Usia pertama 0 sampai 2. Frekuensi 2 3 sampai 5. Frekuensi 8. Ketiga 6 sampai 12. Frekuensi 9. Keempat 9 sampai 11. Frekuensi 6. Diperhatikan baik-baik ya, kalau misalnya sampai ada yang keliru ataupun boleh masukan silahkan nanti ya. Frekuensi 5.
di situ udah ada tabelnya. Langkah pertama yaitu menentukan titik tengah, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Untuk batas pertama, batas bawah yaitu 0, batas atasnya 2. 0 ditambah 2 sama dengan 4 dibagi 2. Maka titik tengahnya adalah 1. Begitupun dengan kelas-kelas berikutnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, lanjutkan dulu aja. Masih mencerna kayaknya anak-anaknya juga. Masih bingung, masih bingung. Mengalihkan frekuensi dan titik tengah. Kelas interval 1, frekuensi 2, titik tengah 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Begitupun 8 dikali 4 sama dengan 32. Langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan nilai frekuensi dan nilai antara perkalian frekuensi dan titik tengah atau FTI. Supaya kelihatan kan? Selanjutnya yaitu substitusikan rumus. Rumusnya yaitu X rata-rata sama dengan sigma FXI per sigma FI. Dapat kita ketahui bahwa sigma FXI atau jumlah antar perkalian FXI adalah 222 dibagi sigma FI atau jumlah frekuensi yaitu 30 yang hasilnya adalah 7,4. Jadi itulah hasil dari aplikasi kelompok kami. Jadi kesimpulannya bahwa pernyataan yang sebelumnya sudah dijelaskan pada permasalahan tersebut adalah salah. Karena setelah dihitung bahwa rata-rata bayi usia balita dari sebuah posyandu itu adalah 7,4 bulan. Ya, katanya itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau misalnya ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Ayo. Kelompok berapa yang mau nanya? Kelompok ini? Kelompok siapa yang mau nanya? Ya, namanya siapa? Jangan lupa dikasih. Oh. Yang tadi sebenarnya udah di cara lakukannya, tapi boleh tolong nggak ditulis langkah-langkah pengerjaan? Ya. Langkah-langkahnya katanya biar jelas dari mulai awal sampai akhir langkah-langkahnya apa saja. Jadi langkah pertama yaitu menentukan nilai titik tengah atau nilai X-nya. Langkah kedua yaitu menentukan hasil kali antara frekuensi dan titik tengah atau FJXI. Titik tengah. Titik tengah. Langkah ketiga yaitu menjumlahkan nilai frekuensi dan nilai FJXI-nya.
dituliskan rumus. Nah, mungkin itulah cara menentukan rata-rata data berkolom. Ya, itu ya. Yang lain untuk yang lain juga bukan cuma untuk kelompok 4 aja, tapi untuk kelompok yang lainnya juga katanya ini langkah-langkahnya menurut kelompok 1 ya. Tapi hampir sama nggak susunannya seperti ini anak-anak? Sama ya, walaupun mungkin kalimatnya kalian akan berbeda menulisnya di LKPD, tapi intinya seperti ini ya. Oke, seperti ini. Betul nggak rata-ratanya 7,4 setelah kalian hitung juga? Betul ya? Oh ya udah kalau betul. Kalau sudah berarti sudah selesai, silahkan ditutup. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Terima kasih. Boleh lu sini aja nggak apa-apa. Nggak usah jauh-jauh di sana. Mau naik angkot dulu boleh. Oke, udah kelompok 1 tadi pemaparannya cukup bagus ya. Sekarang untuk penampilan kedua dari kelompok berapa? Penampilan kedua? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Tepuk tangan lagi biar semangat kelompok 2-nya. Kok nggak ada yang tadi mah ada. Ini kelompok 2 nih kasihan nih, ayo. Kasih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah perkenalan saya ingin berbeda. Perkenalkan saya bukan bekerja. Saya jadi Langsung saja Boleh dihapus kalau mau. Ini mau penghapus nih. Itu Jong, itu yang itu Jong. Itu kurang jelas itu mah. Videonya kurang jelas tapi yang itu. Cari yang ini. Tadi mah yang ini deh. Kenapa ada yang terganggu? Kit gitu nah. untuk penasaran 2 soalnya itu seorang mahasiswa melakukan penelitian hasil panen padi yang diperoleh para petani. Setelah menggunakan jenis pupuk yang baru di desa Sukamakmur, dia petani menggunakan pupuk tersebut dalam jumlah yang sama untuk pelestarian yang sama. Hasil panen dari pasokan petani tersebut adalah sebagai berikut. Dalam bentuk kuintal ada di soal ya, yang berupa soal belum diikutkan. Jadi kami tulis di sini setelah diikutkan material di 20. Naik ke puncak gunung ya. Wah itu kekerasan itu di depan. Iya, kelihatan. Maaf ya kalau nanjang nih. Masih naik ya itu. Mana? Yang bawah makin kecil ya?
Apa? Apa? Nggak usah, nggak apa-apa. Udah, bilang aja apa masalahnya masih sama lanjutan yang tadi. Saya melanjutkan mengerjakan gitu, nggak apa-apa. Mau dibacakan dulu nanti lama soalnya. Nggak apa-apa, itu aja. Udah sama kan masalahnya sama ya? Setelah diturunkan dari yang terkecil hingga terdepan, lalu dicari interval yang ke 1 sampai 6. Untuk menentukan interval kelas, tadi soal baru ada satu yang kita pilih. Jadi untuk menentukan kelas kelas Ya itu kalau kalian nanti kurang paham bisa diulang lagi. Ya. kelas dari kelas P1. Sekarang menentukan kelas. Del, nanti antara tapi apa? Total mahal kurangi tadi tambah 6 jadi 22,5. Untuk dari bawah 8 bawah kurangi 0,5 jadi 19,5. 32 kurang 5 kurangi 19,5 jadi 13. Jadi lebar kelas 13, jadi ke bawahnya juga sama 13. Jadi normal. Itu di kelompok itu ada premannya ya. Yang pakai baju batik tuh.
Kita itu disimpan dari hasil pengolahan tetapi lebih menuju ke dalam tabel. Belum bisa disimpan. Ketiga, data 5. Ya, nanti kalian bagian yang menghitungnya. Kalian bagian yang menghitungnya. Dilanjutkan. Karena kan yang itu di belakang cukup panjang kan, cukup banyak. Jadi ini sampai kelompok, ini sampai sini aja. Kalian nanti bagian menghitung setelahnya. Ya, bagian menghitung akhir. 20 sampai 31 data yang berikutnya tadi 20 sampai 31 ada berapa data? Dan juga 20 sampai 31 ada berapa data? Belum minum aqua mungkin ya? Nggak apa-apa. Sama kalau itu 33 sampai 45 ada berapa di data? 45 ada 2. Paham nggak? 12. Paham. 12. Kenapa gitu? Kenapa kayak yang takut gitu rasanya, paham nggak? Ditanya paham nggak katanya, hei, dijawab batu, melahok aja itu cina. Dikotakin Raffi, bukan kotak tabel, dikasih tabel. Nanti saya teh cina, saya teh. Nah, itu yang mudun. Saking rajinnya Raffi ya. Ya Raffi. Pada kenyataannya Raffi enggak? Ya udah nggak apa-apa. Nah sudah ya. Nah sebelum itu, gimana teman-teman yang lainnya? Adakah di antara kalian yang masih kebingungan dalam proses pencarian? Ada kelompok berapa? Namanya sama kelompok berapa? Mungkin itu sih Pak, yang TA sama TB-nya dicercah lagi, di ini lagi, ditulis lagi. Jadi kan kalau itu tadi cuma disebutkan supaya kelompok berapa? Kelompok 5 lebih paham lagi. Sok, boleh dijelaskan lagi. Kemudian bentukan lebar kelas, cara menentukan lebar kelas, mel, menengah, tepi atas, dikurangi tepi bawah. Dalam menentukan tepi bawah, batas atas itu yang ini ya, yang 32 itu batas atas. Ditambah 0,5. Jadi 32 tambah 0,5. Jadi batas bawah yang 20. Untuk tepi bawahnya, batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 20 dikurangi 0,5. Hasilnya 32,5 dikurangi 19,5. Jadi yang 12. Jadi lebar kelas itu pengerjaannya gini ya. Gimana? Paham nggak? Ya, jadi batasnya yang mana?
Ya, terima kasih. Ada lagi nggak? Coba kita koreksi, betul tidak? Betul tidak? Hasilnya seperti itu. Sama nggak sama pengerjaan kalian? Ada nggak? Ada yang berbeda nggak? Ada yang berbeda nggak? Ada nggak yang berbeda? Mungkin kalian perhitungannya berbeda. Semuanya sama, sama seperti itu. Barusan juga mungkin ada yang dikotret lagi yang salah, langsung diperbaiki ya. Yang 13-nya itu. Oke, kalau semua sudah paham, silakan ditutup. Perhatian dan koreksinya. Mohon maaf, kami masih dalam tahap pembelajaran. Tidak apa-apa ya, dimaafin ya. Waalaikumsalam. Tepuk tangannya mana? Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah. Walaupun misalnya ada kekurangan beberapa, tadi sempat berapa kali berulang-ulang Siva mengucapkan hal yang sama ya. Walaupun sebenarnya dia ternyata ngelihat udah, tapi ngucapin. Nah itulah kadang-kadang mata, otak, hati sama mulut itu nggak sinkron ya, nggak sama. Kalau lagi tegang, lagi gugup itu nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Itulah seninya belajar tuh di situ. Nggak apa-apa. Itu bagus itu. Ya. Tapi setelah itu diperbaiki kan. Alhamdulillah itu setelah pengucapan yang ketiga kalinya akhirnya Sipa berhasil menyebutkan angka 20 sampai 32. Tadi mah terus-terusan 31 ya. Sekarang kelompok selanjutnya, kelompok 3 silahkan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, Ridwan langsung merapihkan pakaiannya ya. Mau tampil di depan harus kece. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok 3 ingin mempresentasikan masalah 2 hasil diskusi kami, yaitu menghitungnya. Baik, langsung aja di situ, ditambahin aja satu tabel aja. Tinggal dilanjutkan. Nggak apa-apa, nggak jangan dihapus. Kan ini lanjutan masalahnya sama kan? Ya boleh. Nggak usah dihapus. Padahal nggak usah dihapus. Mau dihapus itu? Oh boleh gitu aja boleh. Oh iya. Jadi yang diambilnya tabelnya aja. Ibu Tia galak ya Ibu Tia. Jadi kita akan mencari titik tengah. Sabar. Satu simpan aja di saku, takutnya nanti buat cadangan. Cara menghitung titik tengah, batas atas ditambah batas bawah dibagi. Di sini premannya 2 ya. Batas bawah ditambah Iya, boleh disingkat BA, boleh. di sini batas atas 32 dan batas bawah. Hasilnya
maka titik tengah ini adalah 20. Maka titik tengah 20 sampai 32 adalah dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari FI dan XI. Cara mencari FI dan XI, frekuensi dikali titik tengah, yaitu 26 dikali 2. Hasilnya 52. Dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menjumlahkan hasil frekuensi. 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 9 ditambah 8 hasilnya 44. Selanjutnya kita akan menjumlahkan hasil FI dan XI. Berjumlah 2.873. Dari hasil nilai-nilai yang ada pada tabel, maka kita akan dirumuskan dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama kita substitusikan hasil MI dikali XI. Yang kedua, substitusikan hasil frekuensi. Kenapa? Dengan jumlah 65,2 jika dikeluarkan 65,30. Kesimpulannya, jadi rata-rata sambil dipanen pagi di desa Sukamakmur adalah 65,30 hektar, sehingga pernyataan pada masalah tidak benar. Oke, katanya kesimpulannya yang ada di permasalahan di sana kan nilai rataannya adalah 65,3. Mungkin kalau misalnya kalian kurang jeli kan itu 65,295 ya. Kalau kalian hanya melihat patokan itu akan gimana ngejawabnya? Sama nggak hasil sama yang di sini? Nggak, terus kalian bakal ngejawab apa? Salah ya, tidak betul, salah. Tidak sama, rata-ratanya adalah 65,295. Padahal yang namanya aturan di desimal itu bisa angkanya bisa di apa? Dibulatkan. Yang itu 5-nya dibulatkan ke 9 ya. Jadinya 10 terus ke depan ditambahkan 1 jadi 65,3. Bagus, kelompok ini berarti sudah jeli.
Karena mungkin ada beberapa yang akan menjawab dengan pernyataan, wah itu kurang tepat seperti itu ya. Berarti yang di sini rata-rata di sini salah, yang rata-rata di sana berarti betul. Padahal sebenarnya sama, hanya yang itu mungkin belum dibulatkan. Ketika dihitung saja hasilnya 65,295 gitu. Setelah dibulatkan ternyata hasilnya sama ya. Ada apa itu? Ada yang jatuh? Kotas, kirain ada orangnya langsung jatuh ya. Ngantuk mungkin. Nah, sebelum itu gimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Ada apa? Ada pertanyaan, oke. Izin bertanya, bagaimana cara menyalahkan karena saya keliru dari cara menghitung tengah, kita akan mencari batas atas itu batas atas 32 dan batas bawah 20. Coba Tia ini supaya dia lebih paham. Tia pakai interval yang lain, kan itu interval kelas pertama. Coba Tia pakai interval yang kelas, misalnya mau kelas yang terakhir yang 8. Supaya mereka lebih jelas gitu. Itu kan oh hasilnya betul guys 91 misalnya. Mau pakai yang mana? Jadi batas atas yang ini dan batas bawah ini kita juga dan batas atas ditambah batas bawah itu 90 ditambah 85 dibagi 2. Iya betul. Nah, perhitungannya maksudnya perhitungannya lebih jelas. Jadi si 97 tambah 85 itu berapa? Ada nggak kotretannya? Berapa? Dikotret aja nggak apa-apa, di situ juga di papan tulis mau dikotret juga nggak apa-apa. Sok. Tulis sama Tia di situ 182 dibagi di bawahnya aja nggak apa-apa, nggak usah di situ. Nah di situ di bawahnya sama dengan dibagi 2. Nah dikotret juga di situ biar bisa ngerti merekanya dibaginya gimana. Atau di atas tuh di situ tuh Mia tuh. Sok, Kurijuan 182 dibagi nah gitu 18. Nah gila usah gugup gitu, 18 bagi 2 sabaraha kan gitu. Jadi hasilnya berapa? Soal 91-nya simpan di situ, Tia. Nah, gitu. Gimana? Sudah paham kelompok 6? Sudah paham? Oke. Kesimpulannya sama nggak semua? Ada nggak tadi yang merasa bahwa oh salah karena perhitungannya 65,295? Ada yang gitu ya? Ada, tapi setelah dibulatkan, oh ternyata hasilnya sama ya, 65,3. Oke, boleh ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari semua yang sudah ditampilkan tadi sudah luar biasa. Mungkin ada beberapa hal yang kalian juga baru tahu setelah dipresentasikan. Tadi awalnya sebelum kita diskusi, ada yang bingung nggak tadi pengerjaannya yang tadi Ibu lihatkan ke depan itu yang tadi Ibu lihat tabelnya? Masih ada yang bingung ya? Ada yang bisa mengerjakan, ada yang ini gimana cara mencarinya. Tapi barusan setelah diskusi nemu nggak pemecahan masalahnya? Nemu ya, apalagi setelah melihat teman-teman kalian tadi presentasi, semakin nemu nggak pemecahan permasalahan yang mungkin kalian masih belum paham.
Ya, udah ketemu ya, udah alhamdulillah ya. Oke, setelah kalian diskusi, kemudian Ibu mau dong yang KPD-nya dikumpulkan dulu. Sini. Belum dikasih nama ya, jangan-jangan. Kavi tolong. Iya, itu ada Raffi di situ deket. Dia harus ke sini. Itu ke sini muter lagi. Harus ke Rahmat dulu. Sini. Tujuan. Oke, sekarang Ibu mau kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mau menjawab? Kesimpulannya apa? Rahmat apa? Oke, kita bisa mengetahui cara mencari rata-rata dari suatu permasalahan, khususnya masalah kontekstual. Kemudian ada lagi? Ada lagi tadi? Apa coba kaitannya? Bahwa statistika itu ternyata bisa apa? Bisa digunakan? Oke, untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di mana? Kita bisa menemukannya di mana tadi? Di posyandu bisa. Tadi betul posyandu karena masalahnya ada. Terus apa lagi? Tadi di LKPD ada. Nyari apa tadi di LKPD masalah kedua? Nah, di bidang pertanian, panen ternyata bisa ya. Kemarin-kemarin mungkin ruang lingkup kalian masih terpaku pada matematika, itu pelajaran eksak aja, matematika di buku aja. Ternyata kalau nanti kalian pun keluar itu ternyata kerja di bidang pertanian, nanti kalian ternyata bisa ya, bisa dibantu perhitungannya dengan menggunakan statistika seperti itu. Setelah itu Ibu mau refleksi nih, kita refleksi kira-kira setelah pembelajaran dari awal sampai akhir, menurut kalian hal yang paling menyenangkan pembelajaran kita menyenangkan nggak nih? Aku tanya dulu ya, siapa tahu di sini ada yang nggak menyenangkan nih, gitu ya. Menyenangkan nggak pembelajarannya? Kalian bisa mengikutinya dengan baik nggak tadi? Ada ilmu yang kalian dapat? Ada. Bagian mana yang menurut kalian ini gue banget nih? Gitu. Ini asik banget. Yang mana? Ini ramai banget, menyenangkan yang mana? Bagian part apa? Ayo, part apa? Diskusi, katanya kelompok 4 bagian part diskusi, jadi ngerasa bahwa bisa berbagi ilmu. Terus apa lagi, part apa lagi? Ayo, yang paling menyenangkan, yang paling seru. Oh ya, yang gitu, ice breaking gitu namanya. Tapi nggak ada yang kayak gini, Raffi tadi perasaan. Nggak ada yang kayak gini-gini juga ya. Wah, Raffi hebat ya, bikin sendiri koreografinya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Bagian apa? Bagian apa lagi? Presentasi, ada yang merasa menyenangkan presentasi, deg-degan ya? Tadi deg-degan, oke nggak apa-apa. Nah, itu tadi rangkaian kita pembelajaran dari awal sampai akhir. Ibu bersyukur kalau misalnya ternyata pembelajaran hari ini cukup menyenangkan dan ada banyak hal yang bisa kalian ambil dari pembelajaran sekarang. Kemudian, setelah selesai pembelajaran hari ini, kita hari ini belajar apa tadi? Mencari apa? Nilai rata-rata atom ya, atau nilai rata-rata data berkelompok ya. Berarti nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita nanti akan mencari median, modus, dan juga nanti yang kuartil ya. Mudah-mudahan semuanya cukup, tapi kita ke median modus difokuskan dulu itu. Nanti Ibu berikan bahan ajar ke kalian, tapi sebelum itu kalian nanti pelajari dulu di rumah. Terus kalian rangkum hal-hal yang penting yang kalian habis membaca di buku paket bisa, atau misalnya boleh kalian searching di Google juga boleh. Misalnya kalian butuh informasi, nanti dirangkum, dicatat di buku catatan ya, hasil rangkumannya. Itu. Nanti juga ada penilaian untuk kalian ya, penilaiannya. Nanti kalian isi, Ibu nanti share ke WA, nanti kalian isi, Ibu tunggu sampai jam 5, nanti kalian kumpulkan lagi ke Ibu, boleh via Japri aja, difotokan hasilnya. Oke, sudah selesai semuanya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Tadi diawali sama apa pembelajarannya? Berdoa. Berarti harus ditutup sama doa lagi. Biar apa? Biar apa?
makin berkah, makin manfaat ilmu yang kita dapat hari ini. Tadi kan sudah sama Rizwan ya, Ibu pengen sama Randy sekarang disiapkan untuk pulang. Disiapkan untuk pulang nggak dia ngapain Randy? Ayo. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita baca doa dalam firman. Baca, berikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Ya, boleh dibereskan lagi ke pembelajaran ini.